kembali lagi dengan sahabat petani Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai harga beras. Benarkah harga beras di Indonesia termahal di ASEAN? Apa penyebabnya dan kenapa justru pendapatan petani masih rendah? Kita kumpas tuntas di sini. Tonton video ini hingga selesai untuk temukan jawabannya. Baru-baru ini World Bank atau Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tak tanggung-tanggung, selisih harganya mencapai 20%, kata Country Director untuk Indonesia, Timor Leste, East Asia, and Pacific World Bank Caroline dalam acara Indonesia International Rice Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali pada hari Kamis 19 September 2022. Namun apakah benar harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN? Dilansir dari CNBC Indonesia, harga beras di Indonesia kedua tertinggi, yaitu kisaran 13.900 per kilogram. Setelah Brunei yang mencapai harga 36.716 per kilogram. Dan terendah di Kamboja yang mencapai 5.485 per kilogram. Sedangkan di Malaysia hanya 6.399 per kilogram. Dan Singapura kisaran 12.645 per kilogram saja. Harga sebesar 13.900 per kilogram di Indonesia termasuk sangat tinggi untuk kawasan ASEAN. Mahalnya beras di Indonesia hanya kalah dari Brunei Darussalam. Namun perlu dicatat jika PDB atau produk domestik bruto per kapita Indonesia dan Brunei sangat berbeda, sehingga mempengaruhi pendapatan dan kemampuan daya beli. Merujuk data ASEAN Statistic Year 2022, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2021 mencapai 66,2 juta per tahun. Sedangkan Brunei mencapai 493 juta per tahun. Lalu kenapa harga beras tinggi dan bagaimana dampak terhadap pendapatan petani? Apakah tinggi juga? Caroline menyebutkan tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahnya daya saing pertanian. Dan yang mirisnya lagi, tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani. Menurutnya, pendapatan petani di Indonesia masih di bawah $1 atau 15.207 per hari. Yang mana itu artinya dalam setahun hanya mencapai 5 juta saja. Sementara itu, menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Rahmi Widiarni, menyatakan bahwa tingginya harga beras di Indonesia tidak lepas dari biaya produksi yang tinggi. Dia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan keuntungan para petani. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Sutarto menyatakan salah satu alasan beras Indonesia mahal karena rantai pasok yang sangat panjang. Panjangnya rantai pasok itu diperparah dengan kesulitan petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga bibit unggul. Hal itu diungkapkan Sutarto saat ditemui di Indonesian International Rice Conference. Selain rantai pasok panjang di sisi produksi, saat pasca panen juga banyak tangan yang akan masuk. Sutarto mencontohkan banyak maklar yang bertingkat untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut. Lalu apa upaya menekankan harga beras namun petani tidak kehilangan pendapatan dan tetap tinggi? Caroline menekankan pentingnya investasi untuk mendorong produktivitas pertanian di tengah krisis pangan akibat perubahan iklim seperti sekarang ini. Menurutnya, investasi bisa mengurangi kerugian pasca panen sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan produksi dengan membangun ragam infrastruktur seperti pabrik dan teknologi modern dan infrastruktur penunjang lainnya.
Caroline mengkritik juga kurangnya anggaran untuk sektor pertanian di Indonesia. Caroline menyebutkan saat ini pengeluaran Indonesia untuk pertanian tidak begitu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Sementara itu, menurut Rahmi, mengatakan bahwa tingginya harga beras sebenarnya bisa diantisipasi dengan pemakaian benih yang unggul. Benih berkualitas bisa meningkatkan produktivitas petani yang pada akhirnya bisa memberikan penghasilan yang lebih layak. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.